Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, pagi ini Satreskrim Polres Cirebon Kota merilis satu kasus yang menurut kami yaitu besar karena melibatkan kejahatan antar kota, antar kabupaten, dan tentunya antar provinsi. Dan barang buktinya adalah spektakuler, 48 roda 2 yang berhasil diamankan oleh Kasareskrim dan jajarannya. Dan kejahatan ini sudah berlangsung lama. Baik, kasus ini terkait dengan tindak pidana fidusia pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia, junto pasal 65 KUHP tentang mata pencarian, dan digabungkan lagi dengan pasal 480 penadahan dan 481 tentang mata pencarian, penadahan pencarian. Kejahatan ini dilakukan oleh beberapa orang lebih 5. Modusnya adalah salah satu tersangka menyiapkan surat-surat palsu terkait aplikasi yang diajukan ke sebuah leasing. Kemudian satu tersangka menyiapkan dananya, dan 3 tersangka lainnya turut serta, ada yang menyiapkan dana dan mencari korban untuk dipakai KTP, KK, dan sebagainya. Tersangka ini yang kita amankan atas nama S dan K. Peranannya dia mencari korban, kemudian memalsukan aplikasi, kemudian memberikan aplikasi yang palsu tersebut kepada leasing. Akhirnya leasing tersebut mengambil 1, 2, 3 kendaraan ke dealer sesuai permintaan. Sebelum kendaraan itu muncul plat nomornya, kebanyakan, dan ada juga yang tidak betul, masih seperti ini putih, kendaraan ini langsung oleh para pelaku dioperkan di suatu tempat yang ada di daerah Ciperna ya, disimpan sehari, seminggu, sebulan, bahkan lebih dari beberapa bulan, akhirnya menumpuk lah menjadi 48 motor unit. Kejahatannya, pertama dia untuk jelas memasukkan aplikasi surat. Yang kedua, motor yang didapatkan langsung dibawa kabur, ditumpuk untuk dioper ke wilayah lain, bisa jadi sampai ke luar negeri. Jadi aplikasinya tentu sudah pasti palsu. Ya, kejahatan ini kejahatan terorganisir dan sudah tersusun sangat rapi. Tapi sekali lagi kejahatan tidak ada kesempurnaan. Menurut pengakuan korban, tersangka sudah beberapa kali melakukannya. Jadi silakan ditanyakan, yang jelas alhamdulillah. Informasi dari masyarakat yang diterima Bapak Kasareskrim, kemudian tim sus dan Kalimantan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Setelah yakin bahwa itu satu kejahatan, maka dilakukan penggerbekan, akhirnya meningkat menjadi penyidikan. Sudah diamankan, ditahan kurang lebih 2 orang, dan yang menjadi DPO sampai saat ini 3 orang, dan masih insya Allah akan dikejar sampai dapat. Karena 48 motor ini yang bisa terungkap saat ini, tapi kalau mundur ke belakang masih banyak kejahatan lainnya yang saat antara yang melakukan duluan. Baik, nanti teknisnya ditanyakan ke Pak Putu ya, untuk membuka dari saya.
Angkat PB dulu, angkat PB dulu. Daripada yang dijelaskan Bapak Kapolres terkait ungkap kasus dan press release reskrim pada hari ini, dapat kami sampaikan ini merupakan modus baru yang mungkin baru terungkap di Cirebon. Pernah terungkap juga di daerah lain. Motifnya adalah melakukan aplikasi palsu, di mana aplikasi ini dipergunakan untuk syarat untuk agar bisa unit atau motor bisa keluar dari dealer dengan memasukkan aplikasi palsu, di mana korban adalah pemberi jaminan fidusia, yaitu finance itu sendiri, dengan cara si oknum dari jaringan ini mencari target yang sekiranya butuh uang, kemudian dia menawarkan akan memberikan sejumlah uang untuk aplikasi atau KTP atas nama tersebut dipinjam. Salah satunya kita amankan, ini berlokasi di wilayah hukum Cirebon. Terungkap bahwa dia memakai KTP istrinya dipalsukan tanpa seizin istrinya untuk mengeluarkan 1 unit motor Vario kalau ininya. Terus aplikasi dipalsukan, beberapa tanda tangan dipalsukan, sampai dengan ACC dari finance. ACC finance otomatis unit bisa keluar segera saat itu ketika finance sudah ACC. Akhirnya dilakukan pengambilan unit. Kita periksa dari dealernya bahwa yang bersangkutan yang mengambil, suaminya, tanpa izin istrinya, dengan pemalsuan tanda tangan pada aplikasi pengeluaran unit motor dari dealer. Setelah unit keluar dari dealer, langsung diserah terimakan kepada DPO kita atas nama R di samping dealer itu. Jadi mereka janjian ketika unit keluar serah terima di sebelah dealer. Kemudian dari R ini baru memberikan kepada tersangka yang kita amankan ini, saudara S, untuk ditampung di Ciperna. Dari sekian motor baru sekitar 8 yang teridentifikasi di Samsat Jabar. Sisanya mungkin di luar Jabar. Mungkin bisa diperkirakan bahwa unit ini tidak semua berasal dari Jabar. Berarti ada sebagian yang berasal dari Jawa Tengah terdekat. Dikumpulkan di sini untuk dikirim. Kenapa unitnya baru? Mungkin jadi pertanyaan, unit baru itu ada perentelan yang ini, yaitu ketika bahwa unit ini akan dijual dalam kondisi baru. Ketika ada yang lecet, rusak, strapping, diganti sama yang ini untuk terkesan menjadi baru kembali. Nah, ketika unit baru ini akhirnya di drop ke Cikupa, Tangerang. Dugaan kami akan diselundupkan ke luar negeri. Dari 6 bulan kurang lebih 10 kali pengiriman ke sana. Tapi yang dua ini 480 kan? Satu pelaku aplikasi palsu 35, sisanya basal berlapis 480, 481, Jo 65 yaitu perulangan perbuatan, dan Jo pasal fidusia 35. Jelaskan oleh Bapak Kapolresta, Kapolres Cirebon Kota, bahwasanya kasus ini merupakan yang pertama diungkap dan ditangani di Polda Jawa Barat. Yang pertama, ya, memang pernah kasus serupa ditangani namun dari Polda luar Jawa Barat. Jadi untuk Jawa Barat pertama kali diungkap oleh Kasatreskrim dan ditangani yaitu di Polres Cirebon Kota ini. Sedangkan untuk asal barang lebih kurang yang disita oleh Bapak Kasatreskrim itu 48 unit dan sudah berulang kali dilakukan. Untuk berapa kalinya nanti kita dalami kembali. Sedangkan untuk peran masing-masing seperti tadi yang ditanyakan oleh rekan kita, untuk pasal yang dikenakan pasal berlapis, dan di dua pelaku ini tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan oleh Reskrim Polres Cirebon Kota untuk mengembang ke pelaku-pelaku lainnya, karena pada saat ini masih dalam lidik. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kapolres Cirebon Kota, bahwasanya kejahatan ini sangat diyakini adalah kejahatan yang terorganisir dengan sangat baik, karena mulai dari dimulainya pengajuan kendaraan
baik itu masuk data sampai dengan leasing, diajukan ke leasing sampai dengan pengeluaran unit, itu tersusun sangat rapi, seperti tadi dijelaskan oleh Bapak Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Demikian mungkin setelah ini mungkin mau tanya jawab dengan Kasat Reskrim atau pelaku ya. Setelah itu silakan nanti kita ke belakang untuk mengecek ataupun dokumentasi ini. Kelompok ini seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kapolres Cirebon Kota, kita sangat meyakini bahwa banyak atau masih ada oknum yang terlibat. Makanya Kasat Reskrim masih melakukan pengembangan. Seperti tadi yang teman kita tanyakan, bahwasanya untuk pengajuan leasing biasanya dilakukan pengecekan mulai dari data tertulis sampai dengan yang tidak tertulis, aset dan lain sebagainya. Nah, hal itulah yang meyakinkan penyidik bahwasanya tidak mungkin 48 unit kendaraan ini semuanya data hanya memori atau tidak dilakukan pengecekan. Pasti ada dilakukan pengecekan. Disitulah kita meyakini ada keterlibatan, masih ada keterlibatan pihak lain yang masih didalami oleh Kasat Reskrim. Dan satu lagi, penekanan dari beliau bahwasanya pengiriman ini bukan hanya di Indonesia, yang dijelaskan oleh Bapak Kasat Reskrim, sampai dengan ke luar negeri, ke tetangga dari negara kita di Indonesia. Ada lagi? Sudah berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan berapa kali? 10 kali. 10 kali pengiriman ya? 10 kali pengiriman dalam waktu lama. Lokasi terbanyak? Hah? Lokasi terbanyak? Tujuan yang paling sering dikirim. Satu kali pengiriman berapa banyak, Bos? Berapa? 4 unit. Kalau 4 unit rugi pengiriman dulu. Dapat berapa duitnya? Keuntungan. Ongkir. Dari 1 unit dapat berapa? Oh iya. 5 juta. 1 unit. Per unit 5 juta. Per unit itu. Pengiriman. Oh, Peran kamu sebagai apa peran? Ramu. Membeli dan menjual lagi ke yang ada. Yang ngumpul data ya. Gak ada lagi? Cukup. Cukup. Lihat ke belakang. Wow, keren.